Oke, kali ini gue mau review tentang tenda Black Dog Cinema versi 2. Yang gue nggak tahu versi satunya itu tuh gue lost kontak sih, lost kontak. Sebenarnya gue lost informasi sih sebenarnya ya. Cuma kalau nggak salah, ini kalau kita coba lihat ya, misalkan di internet, versi satunya itu dia tuh nggak full ke bawah, jadi cuma di atasnya doang tuh si tutupan tendanya gitu ya. Kalau di TikTok ini pun, nah, gue nggak tahu yang benernya itu tuh kayak gimana. Mungkin bisa bantu tulis kolom komentar. Aspek yang pertama akan gue bahas itu adalah tentang kapasitas. Jadi dari kapasitas tenda Black Dog ini itu bisa 4-6 orang. Jadi luas totalnya itu sekitar 13 meter persegi gitu ya, dimana strukturnya itu tuh ada bedroomnya satu ruangan sama living roomnya satu ruangan. Jadi ada penyekatnya, dan penyekatnya itu juga cuma bukan ditempel kayak brand Naturhike ya, kalau nggak salah Naturhike itu kan ditempel-tempel gitu ya. Nah itu bukan kayak gitu, tapi memang tempel ke dindingnya gitu. Jadi nggak bisa dijahit ya, jadi nggak bisa dicopot-copot gitu, cuma bisa di kayak tirai gitu aja dibuka. Nah ada mungkin kelebihannya dari tenda ini itu adalah kalau misalkan kita mau pakai camping bareng keluarga itu cukup enak gitu. Jadi 4-6 orang ya, untuk 6 orang dewasa ya, 4-6 orang dewasa itu cukup luas sih gitu. Jadi satu ruangan itu bisa dipakai 2 sampai dengan 3 orang. Nah, itu nanti di ruangan berikutnya juga ke living room-nya itu tuh bisa kita tambahin kayak terpalnya, itu juga bisa ditambahin 2 sampai 3 orang lagi gitu. Jadi nggak terlalu mepet lah gitu, nggak terdempet-dempetan. Kemarin waktu kita camping juga 2 orang itu sangat-sangat luas gitu ya. Jadi mostly oke. Aspek yang kedua itu adalah dimensi gitu. Jadi dimensi ini ada bagian innernya sama outernya gitu ya. Nah kalau innernya nih, kalau saya lihat di spek googling gitu ya, itu ada 395 cm kali 274 kali 183, which is kalau dari innernya aja nih gitu ya, itu udah cukup luas ya. Bisa mungkin dibilang kali 4 kali 2,7 itu udah cukup lumayan luas lah gitu ya. Jadi di mana 4 itu kalau misalkan dibagi 2 berarti kan ada 2 meter ya. Nah 2 meter ini juga ya rata-rata orang Indonesia 180 aja udah cukup tinggi gitu. Jadi masih banyak luas ruangan yang memang bisa kita pakai untuk naruh barang, tas, atau pernak-pernik hiasan-hiasan yang mungkin supaya lebih oke, itu masih cukup lah gitu ruangannya. Tingginya untuk innernya itu 183 cm, which is itu 183 itu cukup tinggi juga ya. Untuk sholat juga mudah di dalam, jadi nggak perlu kalau musolanya jauh gitu ya, atau nggak ada musolanya, bahkan campground itu beberapa nggak ada musolanya, itu bisa sholat di dalam gitu, dan itu juga cukup luas tingginya gitu. Bisa bisa sholat di bedroom atau bisa sholat di living roomnya. Perputaran udaranya pun juga oke. Di atasnya pun juga ada meshnya, jadi bukan ditutup kayak pakai bahan yang tertutup, jadi udara juga oke untuk bisa bersirkulasi. Nah sayangnya kalau misalkan kita buka kanopinya, tinggi kanopinya itu mungkin nggak nyampe 170 cm ya, kurang lebih 170 cm lah gitu. Jadi untuk rata-rata orang dewasa laki-laki mungkin agak perlu nunduk gitu, atau misalkan nggak nunduk nggak apa-apa sih, nggak kejeduk juga gitu ya. Cuma pada saat tenda itu ada kondensasi, itu mungkin agak basah ya gitu. Aspek yang ketiga, bahan. Kain utama yang dipakai oleh Black Dog Cinema 10 ini itu adalah 150D polyester Oxford cloth yang tebal, dilapisi oleh karet gitu ya, full blackout, rubber dengan perlindungan UPF 50 gitu. Jadi ini menahan panas matahari. Buat bagian dalamnya juga tenda itu masih terasa sejuk gitu ya. Apalagi kemarin tuh kita coba review ulang ya, nih kita putar ulang lagi video kita kemarin waktu pada saat kita mendirikan tenda itu kan di siang hari. Pas pertama kali buka tuh wah panas banget gitu. Nah tapi setelah kita buka semuanya kanopinya gitu ya, supaya sirkulasinya keluar, baru tahu nih gitu ternyata
tenda hitam itu tidak semenyeramkan itu, nggak panas juga gitu. Jadi karena sirkulasinya enak, apalagi camping itu kan seringnya di gunung gitu ya. Nah ada anginnya, angin dinginnya, jadi mulai agak sejuk di kalau kita buka gitu. Dengan proteksi tambahan itu, malah yang gue rasakan itu adalah mata tuh jadi teduh gitu. Jadi mungkin warnanya hitam gitu, jadi lebih teduh. Terus nggak terlalu panas juga gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan mau cepet sirkulasinya mungkin butuh kipas ya. Kemarin-kemarin tuh baru tahu juga kalau misalkan kita lihat review orang gitu ya, camping bawa kipas. Nah, gue tuh asalnya bingung. Kenapa bawa kipas? Tapi ternyata kalau misalkan kita camping dengan tenda yang warna hitam, rasa-rasanya memang kipas itu dibutuhkan supaya sirkulasi itu lebih cepat gitu. Bahan yang kedua itu adalah jadi innernya itu sudah dilengkapi ventilasi yang masif gitu ya, di mana semua sisi itu ada meshingnya. Jadi di setiap jendela tuh kiri kanan depan belakang itu ada gitu ya. Bahkan di satu yang ruangannya terbuka itu kiri kanannya pun juga ada meshnya. Dan itu bisa dibuka juga. Bahkan bukan hanya dibuka terus jadi jendela doang, tapi dibuka bener-bener dibuka, kita mau lewat mana aja itu bisa gitu. Untuk kondensasinya itu juga secara manajemen kondensasinya menurutku juga bagus ya, menurut gue ya. Jadi karena ini ada inner sama outernya, sehingga pada saat ada kondensasi di outernya itu juga nggak serta-merta jatuh ke kamar gitu. Dan bentuk tendanya itu yang segitiga bagian atas, gue rasa juga kayaknya itu air juga bukan netes ya, tapi ngalir dulu nih ke samping, baru ke kanopinya gitu. Jadi nggak netes ke dalam inner gitu. Karena kan di innernya kan di atasnya ada meshnya ya. Atau mungkin ketahan sama meshnya juga gitu. Aspek selanjutnya adalah waterproofing. Jadi dari kain terluarnya, dia juga memiliki ketahanan air yang cukup tinggi gitu ya. PU 3000 mm. Ini juga kalau misalkan hujannya agak deras, itu juga lebih tahan lah gitu ya. Nah ini jadi waterproofnya juga oke. Cukup menariknya adalah begitu hujan, airnya ada di outernya, itu nggak terlalu sulit untuk bisa kita keringin gitu. Jadi menurutku poin plus sih ini. Aspek yang kelima, rangka. Dari rangka yang memiliki material fiberglass dengan sambungan otomatis yang fleksibel, mendirikan tenda ini menjadi tidak sulit gitu ya. Mungkin kalau lihat video sebelumnya, saya sendiri mendirikan tenda itu cukup dengan waktu 9 menit 7 detik. Kalau misalkan berdua mendirikannya juga mungkin akan lebih cepat lagi, yang waktu yang dibutuhkan juga akan lebih pendek gitu ya. Mungkin 5 menit juga udah selesai gitu. Ditambah lagi dengan mungkin seringnya kita bongkar pasang, itu juga akan melatih skill kita dalam mendirikan tenda lebih cepat. Aspek yang keenam adalah aksesoris bawaan. Pada paket pembelian Black Dog Cinema 10 versi 2 ini, itu kita akan mendapatkan 4 buah tiang untuk kanopi setinggi 1,7 meter dengan diameter 19 mm gitu ya. 4 buah tiang kanopi ini mungkin hanya bisa digunakan untuk membuka 2 kanopi gitu ya. 4 tiang itu kurang ya gitu. Mungkin bisa 8 gitu ya. Jadi supaya bisa semuanya kebuka. Atau mungkin 6 lah gitu ya, setidaknya. Sehingga ada angin yang cross dari satu sisi ke sisi yang lain, itu membuat kita juga lebih nyaman gitu, lebih sejuk, tanpa harus mengorbankan bagian yang sinemanya tadi kalau misalkan kita mau nonton gitu. Dan 21 pasak model luminos, ya glow in the dark, tapi setelah kita coba kayaknya nggak terlalu glow in the dark juga. Jadi masih tetap warnanya putih, nggak terlalu kelihatan juga sih kalau malam hari gitu ya. Dan 8 buah tali pengencang. 8 buah tali pengencang ini itu dibutuhkan untuk mendirikan si kanopi tadi gitu ya. Aspek yang ketujuh adalah cinema screen. Di bagian kanopi kecilnya itu ada resleting, di mana resleting ini itu bisa kita sambungkan dengan tambahan screen warna putih yang ada di Black Dog. Itu tinggal di resleting, lalu nanti ditancepin ke bawah menggunakan pasak kecil gitu, itu bisa langsung berdiri dan apa dia namanya deh kalau itu tuh terbentang.
berukuran 196,5 cm kali 147 cm. Walaupun kita nggak terlalu pakai ya, kalau kami ya gitu, itu tidak terlalu pakai untuk screen di sana, jarang kita pakai, kemungkinan besar karena kita juga mengurangi screen time. Tapi ya one day kalau misalkan kita camping keluarga, ada anak kecil, atau mungkin kita pengen main PS sambil jalan-jalan di outdoor gitu, rasanya seru juga sih kali-kali ya gitu. Setelah tadi kita bahas kelebihan-kelebihannya dan beberapa sedikit kekurangannya, ada beberapa yang mungkin saya kurang suka dengan tenda ini. Yang pertama adalah tinggi kanopi teras, di mana tinggi kanopi teras itu sama dua sisi yang melebar gitu ya, yang agak melebar dan agak panjang, itu hanya 170 cm, di mana kalau misalkan kita mendapatkan yang lebih tinggi lagi rasanya lebih nyaman gitu ya. Mungkin 175 saya kira cukup 175 ya, sehingga tidak terlalu mentok kepada kepala rata-rata orang dewasa di Indonesia. Yang nomor 2, ukuran terasnya. Jadi karena memang bentuk tendanya itu agak melebar ke bawah gitu. Jadi pada saat masuk di bawah itu dia agak lebar. Ini membuat si kanopinya pada saat kanopi itu membuka, ukuran dari terasnya itu agak kurang besar. Sehingga pada saat kita duduk-duduk di situ gitu ya, ada mungkin kita mau lagi masak atau mau makan atau lagi kumpul keluarga, itu tidak terlalu cukup untuk dilindungi oleh si tendanya gitu. Bahkan kita hanya berdua saja camping, kita bawa meja, kita bawa kursi, masak di depan di terasnya, itu kalau hujan ya kehujanan gitu. Jadi hanya mungkin ketutup sekitar 3/4 bagian dari alat-alat yang kita bawa. Jadi kalau misalkan kita hujan, itu kita perlu masukin ke dalam tendanya gitu. Ya walaupun sebenarnya ada living room-nya juga ya gitu. Jadi atau mungkin saya kasih improvement yang bagus gitu ya. Satu bagian dari kanopinya yang bagian lebarnya tadi itu bisa dibuka, dan itu mungkin ada resleting atau entah velcro di bagian bawahnya, itu bisa disambungin sehingga itu bisa ditambahin entah mungkin seperti flysheet gitu ya, atau kanopi lebih panjang gitu, rasanya akan lebih membantu gitu, dan itu mungkin akan lebih menjadi poin plus dari Black Dog Cinema V sekian.